Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas AK2B. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran. Sebelumnya kelompok 1 memiliki anggota. Yang pertama Adirina Cahyani Tias, yang kedua Benika Artamevia, yang ketiga Iraul Aini, yang keempat Tarisa Auriel, dan yang kelima saya Narlita Eka. Pada materi manajemen pemasaran terdapat 7 submateri. Yang pertama adalah definisi manajemen pemasaran, yang kedua tujuan manajemen pemasaran, yang ketiga fungsi manajemen pemasaran, yang keempat konsep manajemen pemasaran, yang kelima kegiatan manajemen pemasaran, yang keenam strategi manajemen pemasaran, dan yang ketujuh adalah rencana pemasaran. Yang pertama, definisi pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau kelangsungan bisnisnya, dan untuk mengembangkan bisnisnya, dan juga untuk mendapatkan laba. Arti dari pemasaran sering disamakan dengan arti kata penjualan, perdagangan, dan distribusi. Padahal istilah perdagangan, penjualan, dan distribusi merupakan satu kesatuan dari kegiatan pemasaran tersebut. Terdapat beberapa pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli, yaitu dari yang pertama Philip Kotler, yang kedua dari PH Nystrom, dan yang ketiga dari American Marketing Association. Dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan yang menawarkan produk kepada konsumen dengan mempertimbangkan perencanaan, penganalisisan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga dapat mendatangkan hasil berupa laba yang sesuai diharapkan. Selanjutnya yaitu tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok dengan keinginan pelanggan. Akibatnya produk tersebut akan dapat terjual dengan sendirinya. Kemudian terdapat beberapa tujuan utama dari pemasaran yang berbeda-beda menurut jangka waktunya. Yang pertama, tujuan pemasaran menurut jangka pendek adalah untuk menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan, dan jika terdapat kelebihan maka dikatakan sebagai laba. Yang kedua adalah tujuan pemasaran jangka menengah, yaitu untuk mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih mempertahankan cakupan volume penjualan. Yang ketiga, tujuan pemasaran dalam jangka panjang, yaitu untuk mempertahankan para pelanggan agar tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk inovatif, lebih kreatif, dan berdaya guna, serta memberikan potongan khusus bagi pelanggan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dikatakan sebagai dasar dari usaha atau kegiatan pemasaran dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan pemasaran harus memiliki strategi agar kegiatan pemasaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tujuannya akan tercapai. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah untuk menjembatani atau menghubungkan antara perusahaan dan pelanggan. Selain itu juga untuk memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pengidentifikasian segmen pasar, dan identifikasi khusus pelanggan. Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga, dan merancang peluang serta promosi produk. Selanjutnya terdapat 3 fungsi utama dari manajemen pemasaran. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan. Yang kedua, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Yang ketiga, untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Konsep pemasaran. Perusahaan yang menganggap kegiatan pemasaran merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam menyukseskan usahanya, pastinya harus memahami konsep pemasaran yang ia terapkan. Kemudian konsep pemasaran ini bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen.
Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya. Konsep yang pertama yaitu konsep berwawasan produksi. Sesuai dengan judulnya, arti dari konsep ini adalah di mana fokus utama perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Konsep yang kedua adalah konsep berwawasan produk. Fokus utama dari konsep ini adalah untuk membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Konsep yang ketiga yaitu konsep berwawasan penjualan. Artinya, perusahaan harus melaksanakan usaha penjualan dan promosi yang agresif agar konsumen itu dapat membeli produk dengan jumlah yang banyak dan perusahaan akan meningkatkan penjualannya. Konsep yang keempat yaitu konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini didasarkan pada 4 unsur utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Konsep yang kelima yaitu konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhi dengan lebih efektif dan efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Kegiatan manajemen pemasaran. Kegiatan dalam manajemen pemasaran meliputi yang pertama, mengetahui kebutuhan dan minat khusus pasar. Yang kedua, menciptakan dan menjamin adanya produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara pasar dari produk. Kegiatan tersebut direncanakan, diorganisir, dan dikendalikan untuk memenuhi kehendak konsumen, pemilik, penyalur, dan semua pihak yang berkepentingan atas kegiatan perusahaan tersebut. Kemudian terdapat 4 kegiatan utama pemasaran yang sering disebut sebagai 4P. 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk atau produk. Adalah kegiatan pemasaran yang menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara tepat. P yang kedua yaitu price atau harga. Adalah kegiatan pemasaran yang menyangkut penetapan harga jual barang yang sesuai dengan kualitas barang dan dapat dijangkau oleh konsumen. P yang ketiga yaitu place atau tempat, adalah kegiatan pemasaran yang menyangkut pemilihan cara pendistribusian barang dan jasa sehingga dapat sampai ke tangan konsumen. P yang keempat yaitu promotion atau promosi, adalah kegiatan pemasaran yang menyangkut pemilihan kebijakan promosi yang tepat sesuai dengan barang dan jasa yang Kegiatan pemasaran yang terdiri dari 4P tadi merupakan atau disebut juga sebagai marketing mix. Di mana marketing mix ini bertujuan yakni bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang marketing manager untuk mempengaruhi jumlah permintaan dan peningkatan omset penjualan agar usahanya bisa sukses. Kemudian dalam menuju kesuksesan itu terdapat 2 kelompok rencana pemasaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu presentasinya. Presentasi ini meliputi produk itu sendiri, pembungkus atau packagingnya, merek atau brandnya, harga atau price, dan jasa-jasa atau service. Yang kedua yaitu metode dan mekanismenya. Yang termasuk dalam hal ini adalah saluran distribusi, personal selling, periklanan, promosi, dan publisitas. Sukses atau tidaknya penjualan suatu barang tergantung kepada tepat atau tidaknya kebijakan dari manajer penjualan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira ini dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari Narita Ika. Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Tanpa ada perencanaan, semua akan tidak berjalan dengan lancar. Perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Untuk perencanaan jangka panjang itu sampai dengan 1 tahun. Biasanya itu dilakukan oleh manajemen menengah atau bawah
Terus masalah yang dapat dimasukkan dalam perencanaan jangka pendek ini antara lain adalah kampanye periklanan untuk periode yang akan datang, pembelian musim yang akan datang, atau menyangkut daerah operasi dari tenaga pemasaran. Kemudian ada perencanaan jangka panjang. Biasanya itu multi tahun, 3, 5, 10, atau bahkan 25 tahun. Terus biasanya itu melibatkan peranan dari manajemen pusat dan atau staf perencanaan khusus. Masalah yang dihadapi sangat kompleks dan memiliki cakupan yang sangat luas, seperti masalah perluasan pabrik, pasar, atau produk. Dalam hal ini, kita harus mengetahui dan membedakan ketiga konsep perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Ini itu mencakup penentuan tujuan jangka panjang dan pengembangan strategi jangka panjang. Masalah utama yang ada adalah masalah keuangan, produksi, kebutuhan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan atau research and development, serta penentuan sasaran pasar dan program pemasarannya. Pertimbangan pemasaran ini cenderung memengaruhi kebijakan dalam perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian ada perencanaan pemasaran, mencakup pengembangan program jangka panjang untuk masalah-masalah yang luas dalam bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Perencanaan pada masing-masing variabel tersebut harus dikoordinasikan dan ditangani dengan baik, sebab setiap variabel bauran pemasaran selalu saling berinteraksi dengan variabel lainnya. Kemudian ada rencana pemasaran tahunan. Pada rencana pemasaran tahunan ini mencerminkan proses perencanaan yang berjalan untuk satu periode waktu. Dalam hal ini, manajemen akan mengembangkan suatu rencana induk yang mencakup setiap pemasaran setiap tahunnya. Contohnya itu ada perencanaan pemasaran jangka panjang yang menentukan tujuan untuk memperkenalkan produk baru. Rencana pemasaran tahun berikutnya itu bagaimana harus dapat membuat keseimbangan dalam persediaan dengan cara mempromosikan jenis produk yang sedang mengalami tahap penurunan dalam daur kehidupan produk. Kemudian ada rencana-rencana pemasaran. Definisi perencanaan itu adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan pada proses analisa, evaluasi, seleksi, yang diantara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Proses awal perencanaan dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian merinci berbagai cara, teknik, dan prosedur guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dikatakan efektif jika tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai sepenuhnya. Definisi rencana perencanaan. Rencana pemasaran adalah bagaimana sebuah organisasi bisnis dapat mencapai tujuan pemasarannya melalui sistem pemasaran yang dibentuk oleh komponen eksternal, internal, umpan balik, dan wirausahawan atau pelaku bisnis. Nah, di sini ada analisa lingkungan. Analisa lingkungan itu ada dua, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Untuk lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor kondisi perekonomian negara dan di dunia, kebudayaan, teknologi, permintaan produk, permasalahan hukum, persaingan bisnis, pasokan bahan baku, dan lain-lain. Untuk lingkungan internal itu ada lingkungan yang dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor sumber daya keuangan, manajemen, pemasok atau supplier, serta sasaran dan tujuan organisasi. Bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk, segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Yang kedua itu ada price, sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli atau mengganti hak milik produk. Yang tiga itu ada place, berbagai lokasi perusahaan untuk membuat produk untuk dijual dan tersedia di pasaran. Yang keempat itu ada promotion, kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasaran. Kemudian ada variabel promosi atau yang lazim disebut dengan bauran komunikasi pemasaran. Nah, yang pertama itu ada advertising.
yaitu semua bentuk presentasi, non-personal, dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. Kemudian ada sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk dan jasa. Kemudian itu ada public relation dan publicity, yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individual yang dihasilkan. Kemudian itu ada personal selling, yaitu interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Kemudian itu ada direct marketing. Nah, yaitu melakukan komunikasi pemasaran secara langsung untuk mendapatkan respon dari pelanggan dan calon tertentu yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lain. Evolusi faktor bauran pemasaran. Dengan mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix menjadi integrated service management dengan menggunakan pendekatan 8PS, yaitu yang pertama ada product elements, adalah semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang kedua itu ada place, cyberspace, and time, adalah keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada promotion and education, adalah semua aktivitas komunikasi dan perancangan intensif untuk mengembangkan persepsi pelanggan yang dihendaki perusahaan atas layanan yang spesifik yang perusahaan berikan. Kemudian itu ada yang keempat itu ada price and other use outlay, adalah pengeluaran uang, waktu, usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengkonsumsi produk dan layanan yang perusahaan tawarkan atau sajikan. Yang kelima, ada proses, adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang keenam itu ada productivity and quality, itu adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan, sedangkan kualitas itu adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. Yang ketujuh itu ada people, adalah pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan atau service production. Yang kedelapan itu ada physical evidence, adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Kemudian ada agensi rencana pemasaran, itu ada 3. Kita telah berada di mana? Nah, itu ada where do we know. Kemudian ada kemana kita akan pergi, atau where do we go, atau bagaimana cara mencapainya, atau how do we go. Kemudian itu ada masalah dan kendala dalam perencanaan pasar. Nah, yang pertama itu ada kemampuan peramalan, kemampuan untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang dalam dunia bisnis. Kemudian ada akses kepada sumber informasi. Nah, itu terbatasnya sumber informasi yang diterima itu, jadi kita tidak mengetahui informasi yang dibutuhkan. Jadi kita harus memiliki akses yang banyak tentang perencanaan pemasaran. Kemudian itu ada waktu terbatas. Waktu yang terbatas dalam membuat rencana itu jadi perencanaan yang dibuat tidak matang. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian ada koordinasi proses perencanaan. Tidak adanya koordinasi dalam membuat perencanaan itu akan membuat perencanaan menjadi tidak matang. Kemudian ada implementasi perencanaan pasar. Yang kemudian itu langkah-langkah pembuatan rencana. Yang pertama itu mendefinisikan situasi bisnis. Yang kedua itu mendefinisikan segmen pasar. Yang ketiga mendefinisikan kekuatan dan kelemahan. Yang keempat penetapan tujuan dan pasar. Yang kelima, mendefinisikan strategi pemasaran dan usaha yang dilakukan. Yang keenam, perancangan tanggung jawab implementasi.
Yang ketujuh, penganggaran strategi pemasaran. Yang kedelapan, monitor kemajuan usaha pemasaran. Itu tersebut adalah rencana langkah pembuatan rencana. Di sini saya akan menyebutkan penyebab kegagalan dalam perencanaan. Yang pertama itu minimnya rencana nyata. Yang kedua itu ada analisa situasi yang memadai. Yang ketiga ada tujuan dan sasaran yang tidak realistis. Jadi kita harus realistis. Yang keempat itu adalah kurangnya antisipasi terhadap pesaing dan pasokan. Jadi kita harus melihat pesaing kita itu seperti apa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami minta maaf jika terjadi kesalahan kata pada PPT, makalah atau presentasi saya dan teman saya Nafisa. Terima kasih, semoga bermanfaat.